Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu mengenai narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Apakah kalian tahu kalau narkotika itu berasal dari tanaman? Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan juga. Waspada, obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis narkoba. Kandungan yang terdapat pada narkoba bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Adapun jenis-jenis narkoba yaitu opium. Opium adalah getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman vapor semifervum yang kemudian membeku. Kemudian mengering berwarna hitam atau coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar. Opium ini adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Bisa dikonsumsi dengan cara ditelan langsung. Selanjutnya ada jenis narkotika morfin. Morfin dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilang rasa sakit atau nyeri. Bahkan bakunya berasal dari candu opium. Selanjutnya ada ganja. Ganja diistilahkan dengan marihuana yang berarti memabukkan atau meracuni. Pohon ganja termasuk tumbuhan liar yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis, disesuaikan dengan musim dan iklim di daerah setempat. Kemudian ada kokain, merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Kebanyakan kokain tumbuh di Amerika Selatan, India, dan Jawa. Ada lagi nih teman-teman, jenis narkotika heroin. Heroin tidak seperti morfin yang masih mempunyai nilai medis. Heroin yang masih berasal dari candu setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morfin. Kalau yang ini jenis sabu-sabu, bentuknya seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar. Ada lagi nih teman-teman, kalau ini namanya ekstasi, zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong stimulansi atau perangsang. Selanjutnya ada putau. Putau merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan ganja. Pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut dan menyuntikkan ke pembuluh darah. Alkohol. Pasti teman-teman tidak asing lagi ketika melihat gambar atau botol minuman ini. Alkohol termasuk ke dalam zat adiktif yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk. Kalau ini namanya hipnotika. Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan 4. Baik teman-teman, ini adalah yang terakhir nih. Ini namanya opiat sintetik atau sintetis. Opiat sintetik jenis obat yang berasal dari opiat buatan seperti metadon, petidin, dan distalgesik.
yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Metadon berguna untuk menyembuhkan ketagihan pada opium atau opiat yang berbentuk serbuk putih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak dan efek penyalahgunaan narkoba. Perlu kita ketahui, berdasarkan dampak narkoba, saat ini sudah sangat meresahkan. Narkoba dan obat terlarang serta zat adiktif dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Dampak yang pertama menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi gangguan vital tubuh seperti otak, jantung, ginjal, hati, dan paru-paru sampai pada kematian. Selanjutnya, menimbulkan biaya yang sangat besar, baik untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal maupun untuk biaya perawatannya. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, keamanan masyarakat. Selain itu, berdampak pula pada merusak nama baik dan harga diri orang yang bersangkutan di hadapan orang lain. Ada juga yang berdampak menurunkan sampai membunuh semangat belajar. Membunuh semangat belajar adalah perbuatan menghancurkan masa depan. Selain itu, ada lagi dampak pembuatan melanggar hukum yang dapat menyeret pelakunya ke penjara. Tidak hanya sampai di situ, ada juga memicu tindakan tidak bermoral, tindakan kekerasan, dan tindak kejahatan. Yang pertama adalah HIV, hepatitis, dan beberapa penyakit menular lainnya. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang, tetapi hal itu juga kerap dikaitkan dengan berbagai perilaku berbahaya, seperti pemakaian jarum suntik secara bergantian dan perilaku seks bebas. Kombinasi dari keduanya akan sangat berpotensi meningkatkan resiko tertular penyakit HIV atau AIDS, hepatitis, dan beragam penyakit infeksi lainnya. Yang kedua adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Para peneliti telah menemukan semacam korelasi antara penyalahgunaan narkoba dengan kerusakan fungsi jantung, mulai dari detak jantung yang abnormal sampai dengan serangan jantung. Yang ketiga, penyakit gangguan pernapasan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan beragam permasalahan sistem pernapasan. Pengguna zat psikotropika dapat mengakibatkan lambatnya pernapasan, menghalangi udara segar memasuki paru-paru yang lebih buruk dari gejala asma. Kemudian yang keempat adalah penyakit nyeri lambung. Beberapa kasus penyalahgunaan narkoba juga diketahui dapat menyebabkan mual dan muntah, bahkan mengakibatkan nyeri dada beberapa saat setelah mengonsumsinya. Sekarang yang kelima, kelumpuhan otot. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan kejang otot yang hebat, bahkan bisa berlanjut pada kelumpuhan otot. Yang keenam adalah gagal ginjal. Penyalahgunaan narkoba juga dapat memicu kerusakan ginjal, bahkan menyebabkan gagal ginjal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Neurologis. Penyalahgunaan narkoba mendorong otak untuk memproduksi efek euforis. Beberapa jenis psikotropika juga memberikan dampak yang sangat negatif pada otak, seperti stroke dan kerusakan otak secara meluas yang dapat melumpuhkan segala aspek kehidupan pecandunya. Kelainan mental. Penyalahgunaan narkoba yang sudah sampai pada level kronis dapat mengakibatkan perubahan jangka panjang dalam sel-sel otak yang mendorong terjadinya paranoia, depresi, agresi, dan halusinasi. Yang kesembilan adalah kelainan hormon. Penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu produksi hormon di dalam tubuh secara normal,
yang mengakibatkan kerusakan yang dapat dipulihkan sekaligus yang tidak dapat dipulihkan kembali. Hal ini dapat menimbulkan kemandulan. Efek penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan kanker. Aktivitas merokok, nikotin biasa dihubungkan dengan penyakit kanker mulut, leher, lambung, dan paru-paru. 11 adalah gangguan kehamilan. Efek keseluruhan akibat ketergantungan narkoba terhadap kesehatan janin yang dikandung. Yang terakhir adalah permasalahan kesehatan lainnya, sebagaimana tambahan dari berbagai penjelasan tentang penyakit yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Diketahui bahwa semua jenis narkoba tersebut memiliki potensi mengubah fungsi tubuh secara keseluruhan. Strategi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Jadi, cara sederhana dalam menanggulangi pencegahan narkoba itu terdiri dari 3 macam. Pencegahan umum, kemudian dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, dan yang selanjutnya adalah di luar lingkungan rumah tangga. Pertama adalah pencegahan umum. Baik, jadi narkoba merupakan suatu wabah internasional yang akan menjalar ke setiap negara. Apakah negara itu sedang maju atau berkembang? Semua jadi sasaran dari sindikat-sindikat narkoba. Menghadapi kenyataan seperti ini, pemerintah telah berupaya dengan mengeluarkan seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang berbunyi di sini lebih dipertegas lagi dan kepada pendengar dan sindikat-sindikat narkotika serta yang menyalahgunakan narkotika diancam dengan hukuman yang cukup berat, baik hukuman penjara, hukuman maupun denda. Dukungan yang kedua adalah dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga. Peran orang tua dalam mencegah narkoba sejak dini. Peran orang tua atau keluarga yang sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak. Selanjutnya adalah pendidikan agama dalam keluarga. Pertama kali seorang anak mendapatkan pendidikan dari keluarganya, hal pertama yang sangat penting ditanamkan dalam diri anak dalam proses pendidikan yang pertama ini yaitu penanaman nilai-nilai agama. Penanaman dan pembinaan pendidikan agama pada diri anak menuntut peran penting aktif keluarganya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadikan rumah untuk berteduh seluruh keluarga dalam arti yang seluas-luasnya. Dan jangan lupa jalin komunikasi yang harmonis antar seluruh anggota keluarga. Hubungan antara ayah, ibu, dan anak harus terjalin cukup harmonis dalam arti saling menghormati, pupuk rasa kasih sayang yang sedalam-dalamnya. Baik teman-teman, sayangi dirimu, sayangi keluargamu, jauhi narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.